Ketoprak itu dulu bukan ketoprak. Dulu itu dari kesenian Serandul menjadi ketoprak lesung. Dari lesung dulu, terus ketoprak pakai gamelan. Setelah gamelan masuk di Surakarta itu sudah ketoprak resmi, namanya sudah betul-betul ketoprak. Ketoprak tradisional itu dari lesung ya. Itu aja penabuhnya dulu harus orang tujuh tur wanita. Sekarang pun masih ada. Tempatnya di Prambanan. Prambanan Kalasan itu kan di Prambanannya. Nah, saya masuk buat ketoprak lesung tahun 70. Nah, nek miturut sejarah itu sejarah Surakarta, ketoprak itu dari Surakarta. Wayang wong itu dari Jogja. Terus peralihan. Sampai sekarang ini, karena sekarang sudah zaman ke zaman ke tahun ke tahun, sampai sekarang ini menjadi ketoprak tradisional kesenian ketoprak Mataram. Nek wayang wong Sriwidari, nek ketoprak asli Bali Kambang. Dan ketoprak waktu itu, itu gamelannya itu orang tujuh tok sing nabuh. Selindro. Terus baru masuk Solo sudah menjadi selindro pelok seperti yang di Bali Kambang. Dulu tidak ada pesinden yang nembang itu. Setelah di Solo ada tembangnya, ada sindene. Itu harus ada komplit. Setelah tahun 70, ini kan sudah maju, Pak. Satu contoh ya, penerangan lampu panggung setelah tahun 71. Listrik itu kan baru 101. Setelah itu sudah mungkin ya pemerintahan baru, Orde Baru. Ini kan listrik sudah masuk. Tahun 73 ini ketoprak wiwit merangkak karena ditunjang ini kan lampu dan segalanya. Terus dekorasi ada namanya lighting lampu ada. Terus ada lampu tembak. Pertama kali maju ketoprak itu Siswa Budaya Tulungagung. Ini diakui Indonesia itu ketoprak nomor 1. Lah anak-anak Siswa Budaya ini yang mampu mendirikan topong sendiri, mendirikan ketoprak sendiri, ini menjadi pecah. Nah, lekas mahal ketoprak perseorangan, kontrak sistemnya, kamu tak kontrak. Setelah itu, ini Sri Mulat munculan yang dulunya di THR Surabaya. Ini lekas muncul, pertama kali Bambang Getolet sama Didik Mangkuprojo 75. Wah, ini Sri Mulat meledak Surabaya THR. 79 Sri Mulat berani ngontrak di Bali Kambang 15 tahun, greng. Buat ketoprak. Tahun 80 pindah di Bali Kambang ini, terus kan direvitalisasi, dibangun oleh Bapak Teguh. Bali Kambang dikontrak 15 tahun karo Pemkot. Lama-kelamaan 82, 83, 86 saya bangkrut Mbak ketoprak ini karo Sri Mulat. 87 ini berhenti karena 15 tahun berjalan 6 tahun. Ini sudah tidak kuat Sri Mulat. Ini dibekukan sementara. Sri Mulat ini pindah di Selipi, Jakarta. Apalagi ala pandemi seperti ini. Ketoprak masih kebetulan dikasih hidup dan berjalan. Biarpun tidak diperhatikan sama pemerintah. Saat kesenian sepertinya ini ya tidak digagas, tapi Pemkot Surakarta dan Pariwisata masih peduli menyebut dana. Dan ada sumbangan dari DPR kemarin itu dari Semarang, itu ya ada rakitan sembako untuk hidup ketoprak. Makanya kita caranya menarik penonton lah. Masyarakat peduli. Sekarang ada alat canggih. Para senior ini harus berani membuat generasi jangan sampai ketoprak ini hilang dan punah. Apalagi sekarang ada digital ya Kak. Ada tayangan streaming. Ini kan sudah kayak ini kan sponsor kayak ini. Menarik kan? Undang-undang lah, mengundang.
Oh, ketoprak Balikambang masih ada. Nama saya Eko Sutarno, asli Gandekan Tengen, Surakarta. Waktu dulu itu ibu saya yang namanya Ibu Hadi Sukamtin itu seniman ketoprak. Kalau dulu ketoprak Kajen Keringan, tahu ndak Kajen Keringan? Sing jenenge Kajen Keringan kuwi bobote wong wicaksana. Orang yang bijaksana, wong sing kajen. Itu harus saiki. Saiki kadang-kadang kan sok bocah sok isih unggah-ungguhe kurang. Sebetulnya saya kepingin jadi dokter, mau kepingin jadi polisi, mau kepingin jadi tentara jahat. Ning bareng wong tuaku kuwi, "Le melaku wae." Ibu R ning Ponorogo pindah Bukit Enggono. Aku tahun 74 wis ning Mbak Keramat, Mbak. Wis ketoprak. Ketoprak ning Mbak Keramat. Dadi ketoprak dadi seniman. Tahun 74. 75 wis hubungi Solo. Ono Karanganyar, Karangpandan, Mantingan, Sragen. Pengalaman sing ora iso dilupake ki anggere udan deres kae. Udan deres ora iso mangan, Mbak. Dodolan kathok, dodolan klambi. Ning biyen kathok klambi sing payu. Kalau untuk sekarang, Mbak, wis umet biasane yen ora corona ki aku sok entuk job guyon maton. Saklek 1 tahun iki aku ora entuk job, Mbak. Arep entuk tanggal 18 gagal. Tanggal 5 gagal. Bahwa banyak perkembangan pemerintahan ketoprak di era sekarang itu tidak luput dari era-era yang lalu ya, era yang dulu. Dulu di Taman Balikambang itu sudah ada ketoprak tobong namanya. Tobong, terus kemudian dengan berlalunya waktu sejak tahun 2007-2008 direvitalisasi oleh Pak Wali Kota yaitu Pak Jokowi dan Pak Rudi. Terus kemudian ketoprak ini dikasih tempat untuk pentas di Taman Balikambang ini dengan ada dana stimulan dari pemerintah Kota Surakarta untuk dulu yang main itu ada 2 kelompok. Satu kelompok ketoprak Taman Balikambang dan satunya ada kelompok yang lain. Dan itu salah satu bukti bahwa pemerintah Kota Surakarta adalah termasuk satu lembaga yang peduli sekali terhadap seni budaya tradisi khususnya pentas ketoprak ini. Karena di mana-mana kita bisa lihat pentas ketoprak itu hampir sudah tidak ada ya, hampir jarang sekali yang bisa kita lihat. Kalau masalah ketoprak di masa pandemi, kalau pandemi kan mulai bulan Maret tahun 2020 ya, itu anggaran di pemerintah kota itu ada refocusing, termasuk di ketoprak itu juga ada kena refocusing, sehingga kita mainnya kalau di tahun 2020 itu di awal-awal antara bulan April sampai Mei itu tidak main, kemudian di bulan Juni main lagi, cuman mainnya 2 minggu sekali kalau di tahun 2020 itu. Terus kemudian di tahun 2021 ini kita main secara penuh dalam arti seminggu sekali, itu main penuhnya ya seminggu sekali ini. Dan itu tadi saya matur bahwa itu kita ada stimulan anggaran untuk pemerintah Kota Surakarta. Jadi memang mereka tampil dengan dana yang minim, dengan yang harus menghidupi keluarga mereka. Kita kadang-kadang juga kasihan kepada mereka, jumlah anggota mereka itu sekitar ada 60 atau 70 orang. Upaya dari pemerintah sendiri untuk menarik penonton ya kita kan bisa bekerja sama dengan sekolahan-sekolahan untuk lihat, itu salah satu contohnya. Terus kemudian bisa juga kepada pegawai-pegawai dari ketoprak Balikambang bisa bekerja sama dengan ASN di pemerintah Kota Surakarta untuk melihat, untuk menonton, itu juga banyak. Dan alhamdulillah sekarang penontonnya banyak, Mbak. Itu kan dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga, dimulai dari lingkungan.
coba kita di dalam keluarga kita berikan satu masukan bagaimana kita bisa mencintai seni budaya tradisi, terus kemudian di masyarakat juga demikian kita tumbuhkan di sanubari anak-anak itu bahwa ini adalah satu budaya yang perlu kita pegang teguh, kita jaga, jangan sampai ini nanti punah, jangan sampai kita nonton ketoprak aja ke Belanda, Mbak, eman-eman gitu loh ya. Nah, oleh karena itu pemerintah kota ini berkomitmen betul untuk menjaga ketoprak dan berbagai budaya tradisi ini tetap terjaga dengan baik dan adiluhung di kota Surakarta ini. Ya, pesan saya monggo kepada yang muda-muda, panjenengan sekalian kan merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, panjenengan yang akan pegang bangsa ini ke depan. Oleh karena itu siapa lagi kalau bukan panjenengan sekalian yang meneruskan kepemimpinan, yang meneruskan perjuangan dari orang-orang tua kita selain panjenengan sekalian. Oleh karena itu monggolah kepada yang muda, kita cintai budaya tradisi ini, mudah-mudahan ini menjadikan sesuatu yang adiluhung, yang dicintai, yang disayangi, yang semangati oleh anak-anak muda sehingga budaya tradisi ini menjadikan sesuatu yang betul-betul adiluhung. Kalau pesan terhadap anak muda sekarang itu ya caranya mendidik dengan sedikit. Seorang sebagai orang tua seperti didik anak supaya bisa tertarik. Ya kita berdekatan aja. Kan panjenengan pirsa banyak anak muda. Nek wis gelem mlebu panggung, kalau bisa ya dikasih tahu. Jangan sing tua iki merasa anak-anak itu sing sudah dewasa itu jangan merasa sing tua iki terganggu, jangan. Jangan lupa, ini kesenian tradisional Indonesia, khususnya ketoprak, harus dicintai, jangan sampai punah, karena ini milik bangsa dan milik negara Indonesia. Nah, untuk generasi yang muda, ini harus rumongso handar beni. Syukur bage tadi mau pentas, mau belajar, jangan sungkan, jangan takut bertanya, katanya sesat di jalan. Kalau bertanya